Shalom, saya Putri Amelia Syahaan dengan NIM 200101178. Saya dari grup E. Video ini saya kerjakan untuk memenuhi ujian tengah semester dari mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Damayanti Nababan MPDK. Dalam video kali ini, kita akan mempelajari tentang perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Yang pertama yaitu perbedaan individu. Pada dasarnya, tiap individu merupakan satu kesatuan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan tersebut dapat dibedakan dari dua segi, dari segi horizontal dan dari segi vertikal. Dari segi horizontal, perbedaan individu yaitu perbedaan dalam aspek mental, seperti tingkat kesadaran, bakat, minat, ingatan, dan sebagainya. Sedangkan dalam segi vertikal yaitu perbedaan dalam aspek jasmani seperti bentuk, tinggi badan, besar badan, tenaga, dan sebagainya. Masing-masing aspek individu tersebut besar pengaruhnya terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar. Yang kedua yaitu jenis-jenis perbedaan individu. Perbedaan individu menyangkut dengan berbagai aspek yang masing-masing memiliki ciri-ciri tertentu. Yang pertama yaitu kecerdasan. Siswa yang kurang cerdas menunjukkan ciri-ciri belajar yang lebih lamban, memerlukan waktu latihan yang lebih lama, dan siswa yang memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi pada umumnya memiliki perhatian yang lebih baik, belajar lebih cepat dalam waktu yang singkat. Yang kedua yaitu bakat. Bakat mempengaruhi perkembangan individu. Bakat turut menentukan perbedaan hasil belajar, sikap belajar, minat belajar, dan lain-lainnya. Yang ketiga yaitu keadaan jasmani. Perbedaan itu terdapat pada struktur badan. Hal tersebut dapat mempengaruhi efisiensi dan kegairahan belajar, mudah lelah atau kurang berminat melakukan kegiatan belajar, dan mempengaruhi hasil belajar. Yang keempat yaitu penyesuaian sosial dan emosional. Keadaan sosial individu berbeda antara satu dengan lainnya. Berbagai sikap emosional adalah seperti pendiam, pemalu, pemberani, mudah terpengaruh, sensitif. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan dan keberhasilan belajar siswa. Yang kelima yaitu keadaan keluarga. Keadaan keluarga besar pengaruhnya terhadap individu. Oleh karena adanya latar belakang perbedaan, pengaruh terjadinya perbedaan dalam hal-hal pengalaman sikap, apresiasi, minat, dan cara berkomunikasi, kebiasaan berbicara, berhubungan, kerjasama, pola pikir, dan lain-lain. Perbedaan dalam hal ini mempengaruhi tingkah laku dan perubahan belajar. Yang B yaitu pengaruh faktor perbedaan individu. Yang pertama, pengaruh faktor keturunan atau herediter. Menurut para ahli biologi, bahwa terjadinya individu adalah akibat bertemunya sel jantan dan sel betina. Gen yang berasal dari sel jantan saling berpasangan dengan gen yang berasal dari gen betina dengan cara yang berbeda. Cara yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan perbedaan sifat individu, dan perbedaan sifat individu inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan individu berdasarkan faktor keturunan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Lingkungan yang dinamis atau pengaruh lingkungan sosial terhadap manusia juga berpengaruh terhadap orang-orang yang tinggal di lingkungan tersebut. Dalam hal semacam ini yang akan membuat perbedaan sifat di antara mereka dan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar seorang siswa. Selanjutnya yaitu C, beberapa perbedaan individu dalam kemampuan belajar. Yang pertama yaitu kemampuan atau intelijensi. Kemampuan atau intelijensi merupakan hal yang paling penting karena mengidentifikasikan sesuatu yang belum ada. Kemampuan ini merupakan nilai yang berhubungan dengan ukuran belajar, dan kemampuan ini juga memiliki hal yang berbeda. Mereka cenderung untuk berhubungan dengan kecerdasan. Yang kedua yaitu kognitif atau stylis. Perbedaan individu ini ditafsir oleh suatu persepsi tugas yang mempertemukan figur utama yang harus percis terhadap suatu target.
Secara khas, tipe kognitif ini terkait tidak hanya kepada bagaimana ia belajar, tetapi juga harus percis dengan keputusan penting seperti pilihan suatu lapangan kerja atau perguruan tinggi yang utama. Yang ketiga yaitu gaya belajar. Sebagaimana disebutkan pada bab konsep belajar, perbedaan individu antara pelajar mempunyai satu dampak pada tingkat, yang mana pembelajaran terjadi dan pemilihan dari strategi yang berbeda menggunakan konteks ini seperti memutuskan konservatif, dihubungkan dengan kesanggupan tingkat pokok materi dan kecerdasan. Dan keempat yaitu memory ability. Orang yang biasanya mengadakan hipotesa memungkinkan demikian tidak sama sekali dibuktikan bahwa pengolahan yang efisien dari informasi dari pihak lisan tinggi mengakibatkan dasar pengetahuan mereka lebih besar dari dalam memori jangka yang panjang. Demikian dari pembelajaran tentang perbedaan individu yang menyebabkan perbedaan hasil belajar. Sekian dan saya ucapkan shalom dan terima kasih.